Dari hasil data praktikum yang diperoleh, indera penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung terdapat olfaktori epitelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau. Data di atas menunjukkan kepekaan pembau. Jika dilihat dari nilai-nilai OFT dan ORT pada kedua praktikan relatif sama. Berdasarkan hasil praktikum di atas, didapatkan hasil yang berbeda-beda pada setiap praktikan. Kepekaan indera penciuman dengan cara menutup mata praktikan agar tidak mengetahui bau apa yang sedang dicium dan mendekatkan bahan pada salah satu lubang hidung sementara yang lainnya disumbat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana bagaimanakah mekanisme kerja saraf olfaktori sampai terbentuk respon? Jelaskan. Sensasi bau diterima oleh berjuta reseptor neuron olfaktori di dalam mukosa hidung. Mukosa olfaktori juga terdiri atas sel pendukung dan kelenjar Bowman yang mensekresi mantel mukus. Mukus penting sebab hanya bau yang larut dalam mukosa yang dapat merangsang neuron olfaktori. Dendrit neuron olfaktori berakhir pada silia khusus, tempat bau yang ditransduksi. Molekul bau diikat oleh protein reseptor dalam silia, menyebabkan depolarisasi neuron olfaktori. Neuron olfaktori mempunyai masa hidup singkat, seperti 1-2 bulan. Kemudian mengalami degenerasi hingga terbentuk kembali dari sel basal mengalami proses pembelahan dan diferensiasi. Adapun mekanisme kerja indera penciuman, yang pertama ada rangsang atau bau yang masuk ke dalam lubang hidung melalui udara, kemudian disaring oleh bulu-bulu hidung. Selanjutnya yang kedua ada udara. Udara yang mengandung rangsangan bau ini masuk ke dalam epitelium olfaktori. Yang ketiga ada rangsangan bau, yang dimana menggetarkan mukosa olfaktori yang berbentuk seperti cairan atau mukus. Dan kemudian menggetarkan saraf olfaktori. Yang keempat ada rangsangan yang menggetarkan saraf olfaktori dari disampaikan ke talamus menuju hipotalamus yang berada di otak. Yang kelima ada otak daerah olfaktori atau hipotalamus. Talamus atau korteks cerebrum akan menangkap bau lalu menerjemahkannya berdasarkan memori atau menghadirkan memori baru dalam otak untuk digunakan ketika suatu saat nanti mencium bau yang sama. Yang kedua, ada gangguan apa yang mungkin terjadi pada indera pembau. Gangguan pada hidung biasanya disebabkan oleh radang atau sakit pilek yang menghasilkan lendir atau ingus sehingga menghalangi bau mencapai ujung saraf pembau. Gangguan lain juga bisa disebabkan oleh adanya kotoran pada hidung dan bulu hidung yang terlalu banyak. Indera pembau pada hidung dapat mengalami kelainan. Kelainan-kelainan itu antara lain, yang pertama ada anosmia, yang dimana anosmia adalah gangguan hidung karena hidung tidak dapat mencium bau. Gangguan ini dapat disebabkan oleh penyumbatan rongga hidung, karena polip atau tumor atau reseptor pembau rusak karena infeksi virus. Yang kedua ada influenza, yang dimana penyebab influenza ini adalah infeksi virus flu yang menyebabkan tersumbatnya rongga hidung sehingga kemampuan membau menjadi berkurang. Yang ketiga ada polip hidung, yang dimana polip atau benjolan pada hidung memiliki ciri-ciri bertekstur lunak, tidak menimbulkan rasa sakit, dan bukan dikategorikan sebagai kanker. Biasanya benjolan tumbuh dalam saluran atau rongga sistem pernafasan. Yang keempat ada mimisan atau hidung berdarah, yang dimana kondisi ini darah keluar dari hidung. Darah hidung yang kaya akan pembuluh darah ada di permukaan bagian depan dan belakang. Pembuluh darah sangat rapuh sehingga mudah mengeluarkan darah. Yang kelima ada patah hidung, yang dimana saat patah hidung merupakan cedera yang umum dialami seseorang yang disebabkan oleh hantaman keras atau benturan benda tumpul ke wajah. Yang keenam ada rinitis, yang dimana rinitis ini terbagi menjadi dua, yaitu rinitis alergi dan rinitis non-alergi. Penyakit hidung berupa rinitis ini ditandai dengan iritasi pada selaput lendir. Penyebab rinitis non-alergi lebih bervariasi, mulai dari terpapar asap rokok, aroma yang menyengat,
perubahan cuaca, hingga iritasi debu. Perbedaannya dengan rinitis alergi adalah tidak ditemukannya antibodi IgA yang bereaksi terhadap penyebab alergi tertentu. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja indera pembau. Yang pertama ada faktor internal. Kondisi alat indera, apakah alat indera itu masih berfungsi dengan baik atau tidak dalam menerima stimulus atau rangsangan. Lalu kondisi saraf dan otak, apakah masih berfungsi secara aktif untuk menerima stimulus yang datangnya dari luar serta dapat diolah secara baik sehingga mendapatkan respon yang baik. Faktor internal lebih kepada kefungsian alat indera kita sendiri. Jika alat indera kita masih baik, maka dalam menerima rangsangan akan lebih efektif lagi dan tidak timbul keraguan sehingga dapat sinkron dengan alat pengolahan yaitu saraf dan otak. Yang kedua ada faktor eksternal, di mana kuat lemahnya stimulus ditraksi dari lingkungan, jarak stimulus terhadap alat indera, dan durasi stimulus. Stimulus yang berasal dari luar apakah sangat signifikan untuk diterima oleh saraf dan otak. Sekian penjelasan jawaban dari saya. Terima kasih.